Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa Padu dari kelas 1E Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 151430094. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan materi pengelolaan lingkungan belajar oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi mengenai pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Nah, pengertian pengelolaan lingkungan belajar adalah pengelolaan lingkungan belajar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi para siswa dan guru. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa serta guru. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu diantaranya yang pertama, kebersihan dan keteraturan ruangan kelas yang harus selalu bersih dan teratur agar siswa dapat fokus pada pembelajaran. Selain itu, kebersihan dan keteraturan ruangan juga dapat mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, yaitu pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pencahayaan dan ventilasi yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan siswa dan guru. Ruangan yang gelap dan pengap dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Yang ketiga, yaitu keamanan lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus aman dan bebas dari bahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang peralatan keamanan seperti alarm kebakaran dan CCTV. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi yang tepat. Nah, penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan guru. Yang kelima, yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di lingkungan belajar harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Limbah harus dikeluarkan dan dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dengan memperhatikan 5 hal di atas, pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan baik sehingga siswa dan guru dapat belajar dan mengajar dengan nyaman dan efektif. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor pengelolaan lingkungan belajar. Nah, pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang melibatkan berbagai faktor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi siswa. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar, yaitu yang pertama, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar yang lengkap, dan akses internet yang cepat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, yaitu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang baik dari guru atau dosen
dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Guru atau dosen yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dan mampu memotivasi siswa dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebijakan sekolah yang mendukung. Nah, kebijakan sekolah yang mendukung seperti kebijakan tentang disiplin, keamanan, dan kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang keempat, yaitu partisipasi siswa. Nah, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Yang kelima, yaitu lingkungan fisik yang bersih dan sehat. Lingkungan fisik yang bersih dan sehat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Hal ini mencakup kebersihan ruang kelas, sanitasi, dan ventilasi yang baik. Yang keenam, yaitu keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran ini sangat penting dikarenakan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Orang tua dapat membantu memotivasi dan mendukung anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Nah, faktor pengelolaan lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara individual. Nah, perbedaan secara individual ini dapat dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis peserta didik. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal peserta didik. Faktor eksternal peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan lain sebagainya. Baik, sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.